Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat pemirsa, dari manapun Anda berasal dan dimanapun Anda berada, khususnya mahasiswa Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, pada video ini saya akan menjelaskan konsep tentang ketidakadilan gender. Pembahasan ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya yang berjudul pengertian gender. Sebagaimana saya jelaskan pada video terdahulu, gender adalah kata yang diberi makna jenis kelamin secara sosial. Demikian dalam wacana feminisme atau dalam wacana pemberdayaan perempuan. Adapun secara bahasa, gender memiliki arti jenis kelamin sama dengan seks. Nah, pertanyaannya, mengapa dibedakan? Padahal dari asalnya, dari bahasa asalnya sama. Saudara sekalian, pembedaan makna gender dan seks menjadi jenis kelamin biologis, seks sebagai jenis kelamin biologis dan gender sebagai jenis kelamin sosial itu tidak terlepas dari latar belakang tentang relasi antara laki-laki dan perempuan yang terjadi di banyak masyarakat di seluruh dunia. Maksudnya adalah para pengkaji ilmu tentang pemberdayaan perempuan, ilmu sosial, itu menemukan fakta bahwa dalam banyak masyarakat terdapat hubungan yang timpang, hubungan yang tidak setara. Nah, dalam istilah yang lebih filosofis, hubungan yang tidak adil antara laki-laki dan perempuan, di mana perempuan berada dalam posisi yang menderita ketidakadilan secara umum atau kebanyakan. Jadi tidak dikatakan semua, tetapi kebanyakan. Apa misalnya bentuk dari ketidakadilan? Kembali saya merujuk pendapat Dr. Mansur Fakih. Ada 5 indikator ketidakadilan gender. Yang pertama adalah stereotype gender, yang kedua adalah subordinasi, yang ketiga marginalisasi, yang keempat kekerasan, dan yang kelima beban ganda. Ini adalah bentuk-bentuk yang lazim dan kaprah ditemui di mana saja kaitannya dengan relasi atau hubungan antara laki-laki dan perempuan. Nah, saya jelaskan dulu ketidakadilan gender. Yang pertama adalah stereotype. Apa yang dimaksud dengan stereotype? Stereotype adalah pelabelan negatif. Label sama dengan cap. Dicap buruk, dilabeli negatif, itu sama saja. Label-label negatif banyak didasarkan atas dasar jenis kelamin. Sebagai contoh, perempuan dianggap sebagai makhluk yang lemah, cengeng, baperan, tidak rasional. Itu adalah label-label atau cap-cap buruk yang banyak disematkan kepada kaum perempuan. Nah, di sisi lain, sebagai pembandingnya, laki-laki diberikan label-label yang positif, seperti tegas, rasional, kemudian perkasa atau kuat, apa itu lagi ya, bisa memimpin,
Nah, label-label semacam ini kemudian dihadapkan. Nah, di mana perempuan dengan cap-cap buruk tadi itu dipandang kemudian menjadi manusia yang penuh kekurangan. Nah, jadi dibentuk. Kalau sebelumnya saya mengatakan gender banyak dibentuk oleh cara pengasuhan. Nah, cara pengasuhan misalnya yang membedakan antara pengasuhan kepada anak laki-laki dan pengasuhan kepada anak perempuan, di mana pengasuhan kepada anak perempuan cenderung menjadikan anak perempuan itu dimaklumi kalau dia cengeng. Nah, ini ketika dia dewasa pun kemudian dilabeli. Padahal masyarakatlah yang menjadikan kaum perempuan itu diasuh dengan pola yang menjadikan dia cengeng. Nah, dibedakan antara laki-laki dan perempuan ketika kecil. Nah, kemudian setelah dewasa hasilnya adalah disematkan cap-cap buruk itu. Nah, cap-cap buruk ini kenapa dikategorikan sebagai salah satu ketidakadilan gender? Karena sangat merugikan kaum perempuan. Ketika seorang perempuan belum dikenal, ketika ada 2 orang misalnya atau banyak orang mau ketemu dengan seseorang, diberitahu jenis kelaminnya perempuan. Nah, di dalam pikirannya itu sudah terbayang beberapa sifat-sifat buruk atau cap-cap buruk itu, bukan sifat ya, cap buruk. Misalnya apa? Misalnya nanti kita akan kedatangan guru baru. Oh ya, gurunya laki-laki atau perempuan? Perempuan. Males, pasti cerewet, bawel. Nah, kita belum kenal orangnya tapi sudah tahu jenis kelaminnya, itu sudah punya persepsi. Perempuan, bawel, cerewet, banyak ngatur, banyak nuntut, teliti, nanti susah kita jadi mahasiswanya. Nah, seperti itu namanya cap buruk. Atau misalnya kita besok akan dipimpin oleh pemimpin yang baru, laki-laki apa perempuan? Perempuan. Aduh, pimpinan perempuan, susah nanti kita. Nah, karena apa? Karena di dalam benaknya yang ada adalah cap-cap buruk. Nah, jadi itu namanya stereotype. Dan itu banyak sekali. Egois, mau menang sendiri, tidak pernah salah. Perempuan tidak pernah salah, maksudnya tidak pernah mau disalahkan. Egois, itu banyak sekali dikonstruksi sebagai cap buruk bagi perempuan. Nah, akibatnya apa? Akibatnya pada level yang kedua terdapat ketidakadilan gender yang bernama marginalisasi. Marginalisasi berasal dari kata margin. Margin itu artinya pinggir. Kalau kita mengetik pakai format Word, nah itu akan ada setting margin kanan, atas, bawah, kiri. Itu artinya pinggir. Nah, maka marginalisasi adalah proses peminggiran. Peminggiran kepada siapa? Peminggiran kepada pemilik jenis kelamin yang mendapatkan, yang sudah diberi stereotip buruk, yang sudah dilabeli dengan anggapan-anggapan negatif. Sebagai contoh, karena perempuan dilabeli tadi sifat-sifat yang jelek, maka dia dianggap tidak pantas menduduki, kemudian mengerjakan, kemudian melakukan hal-hal yang membutuhkan karakter tegas, karakter rasional yang mengurus banyak orang. Nah, itu dianggap tidak cocok. Kenapa? Karena nanti dia baperan segala macam. Karena nanti dia tidak bisa mengambil keputusan yang bagus.
nanti keputusannya dipengaruhi oleh perasaannya. Nah seperti itu. Maka nggak perlulah, kalau selama masih ada laki-laki tidak boleh perempuan memimpin, misalnya begitu. Itu sering terjadi. Minggir, ini pemilihan pemimpin. Perempuan tidak punya kualitas untuk memimpin. Minggir, ini dunianya laki-laki. Nah, secara kalau dilahirkan seperti itu kira-kira pemikirannya. Nah, karena ada proses peminggiran, marginalisasi, maka perempuan belum apa-apa, belum dites, belum daftar, bahkan itu sudah mundur duluan. Mundur dulu karena adanya ungkapan-ungkapan atau komentar yang sifatnya menghambat. Dan ini sering sekali terjadi. Ada kesempatan atau peluang untuk berperan, berkontribusi di masyarakat, di lembaga. Kemudian ada perempuan yang tertarik, berminat, itu seringkali dimentahkan semangatnya, disuruh minggir. Perempuan bisa apa? Nah seperti itu, akhirnya diminggirkan, nggak boleh. Nah ini sering terjadi baik di dalam dunia politik, dalam dunia ekonomi, bahkan di keluarga. Di keluarga, di RT, di tingkat RT aja kadang sering terjadi. Ada rapat RT yang diundang hanya bapak-bapak, ibu-ibu misalnya mau daftar ketua RT. Itu dianggap sebagai sesuatu yang tidak lazim. Saya jarang sekali tahu ada RT perempuan. Tahu beberapa. Ada juga di desa sebelah saya RT perempuan, dari 30 lebih. Itu yang perempuan hanya 1. Kalau di desa saya sendiri tidak ada satupun. Nah, karena apa? Salah satunya karena dasar pemikiran, karena anggapan bahwa yang cocok jadi pemimpin pada level paling kecil sekalipun itu adalah laki-laki. Nah, maka ketika pemilihan ketua RT, ketua RW, jarang sekali orang mereferensikan ibu-ibu gitu, karena dianggapnya tidak mampu. Nah, di sisi lain kemudian konstruksi gender semacam ini juga menjadikan para kaum perempuan itu menganggap dirinya membenarkan. Ya memang, padahal tidak selalu. Kemudian anggapan yang belum tentu benar itu, yang belum dibuktikan kebenarannya, itu dipercaya sebagai kebenaran. Nah, maka secara statistik bisa dilihat pejabat-pejabat publik di birokrasi maupun di politik maupun di ekonomi itu didominasi oleh kaum laki-laki. Memang kemudian setelah kaum perempuan bisa mendapatkan akses pendidikan tinggi, sebagian bergeser. Kemudian ketika ada pemerintah membuat undang-undang kuota 30% untuk perempuan, posisi di parlemen juga bergeser. Kemudian di jabatan-jabatan publik seperti Komisi Pemilihan Umum, Bawaslu atau Badan Pengawas Pemilu, itu juga sekarang diharuskan ada porsi tertentu untuk perempuan, nggak boleh tidak ada sama sekali. Nah, ini merupakan satu upaya untuk mendobrak. Pakai cara apa? Diberi undang-undang, diberi peraturan yang mengharuskan ada perempuannya. Biar apa? Biar adil. Nah, itu marginalisasi. Yang ketiga, adanya stereotype gender tadi, perempuan lemah, cengeng, tidak rasional dan sebagainya, itu juga berdampak pada ketidakadilan gender yang jenis ketiga. Apa itu? Yaitu subordinasi. Sub itu artinya bawahnya. Misalnya ada judul, kemudian subjudul. Judul berarti itu yang utama, subjudul berarti pecahannya. Nah seperti itu. Ordinat, subordinat.
Subordinasi itu adalah proses yang menganggap bahwa perempuan itu salah satu jenis kelamin itu levelnya tidak setara dengan yang lainnya. Jadi dalam hal ini ketika ada laki-laki dan perempuan, karena perempuan tadi diberi stereotip yang negatif-negatif tadi, maka kedudukannya kemudian dianggap di bawah laki-laki. Di bawah berarti dipimpin. Dipimpin berarti dikendalikan, dikontrol. Nah, maka dalam banyak tatanan masyarakat, dimulai dari keluarga, lingkungan, kemudian sampai negara, itu banyak sekali praktek-praktek relasi antara laki-laki dan perempuan yang didasari oleh pikiran bahwa laki-laki lebih tinggi derajatnya daripada perempuan, laki-laki lebih punya hak banyak dibandingkan perempuan, laki-laki lebih berkuasa untuk mengontrol dan sebagainya. Itu banyak sekali. Apa kamu perempuan? Gak berhak, gak usah ikut-ikutan. Nah, maka misalnya ada undangan rapat, jangan RT dulu ya, di keluarga dulu. Para istri, kalau Anda mengamati media sosial terutama di TikTok, itu banyak sekali curhat tentang kesedihannya, penderitaannya, perasaan tidak adilnya ketika dalam rumah tangganya dia dengan suami itu diabaikan keberadaannya, dianggap tidak penting. Ketika suami membuat keputusan-keputusan tentang arah masa depan keluarga, tentang pengelolaan uang, itu sering tidak melibatkan istri. Karena apa? Karena anggapan bahwa istri tahu apa soal ini. Nah, udah nggak usah ikut-ikutan, perempuan manut saja. Nah, jadi ada tuntutan bahwa karena perempuan itu derajatnya lebih rendah, maka posisinya adalah bawahan laki-laki. Istri itu bawahan suami. Nah, maka suami adalah pengambil kebijakan, istri itu pelaksana. Karena pelaksana, ya sudah, manut saja. Yang membuat peraturan, yang membuat ketentuan, kebijakan, keputusan itu suami. Istri melaksanakan saja, nggak usah banyak tanya. Karena ada yang pola seperti ini keluarga. Jadi tidak menganggap suami dan istri itu sebagai dua orang yang sejajar, setara, yang bisa berdiskusi, bisa bermusyawarah, pendapatnya bisa lebih baik, bisa lebih maslahat, itu tidak. Tapi dianggap tidak tahu apa-apa, tidak bisa apa-apa, bisanya itu hal-hal yang terkait dengan beban tradisional. Nanti saya jelaskan selanjutnya. Nah, jadi subordinasi itu menjadikan perempuan itu dianggap tidak penting pendapatnya, tidak penting idenya, tidak ditanya idenya apa. Maka ada rapat di masyarakat, perwakilan keluarga, biasanya yang diundang bapak-bapak. Rapat RT, rapat dusun, itu bapak-bapak yang diundang. Padahal yang sedang dibicarakan itu masalah masyarakat. Nah, pendapat dan pengalaman kaum perempuan seringkali tidak diperhitungkan, dianggap tidak penting. Nah, kadang-kadang kemudian keputusannya juga tidak mengakomodir aspirasi kaum perempuan. Nah, ini sering terjadi. Tempat ibadah juga bisa begitu. Mau pembangunan tempat ibadah, yang diundang hanya jamaah laki-laki. Kemudian pengelolaan, pengelolaannya juga diputuskan oleh kaum laki-laki. Nah, maka pengalaman perempuan itu tidak terdengar, tidak dipertimbangkan. Mau membangun tempat ibadah, ternyata hasilnya adalah menyulitkan kaum perempuan. Sedangkan kaum laki-laki nyaman banget difasilitasi. Contohnya apa? Contohnya
perempuan di lantai 2, laki-laki di lantai 1. Nah, kenapa begitu? Ini menyulitkan. Kenapa? Karena naik ke lantai 2 dalam kondisi hamil atau bawa anak itu sangat merepotkan. Kemudian tangganya dibuat tinggi-tinggi, curam. Nah, itu juga sering terjadi. Itu namanya tidak memperhatikan pengalaman perempuan. Kalau dia hamil seperti itu tuh sulit sekali. Nah, kemudian kamar mandinya tidak di setting sebagaimana kebutuhan kaum perempuan. Nah, ini sering terjadi juga dalam pembangunan maupun dalam pengelolaan perawatan. Tidak diberi tempat sampah untuk membuang pembalut, tidak diberi gayung, ya itu sangat menyulitkan perempuan. Kemudian tidak diberi cermin di area cermin itu adalah satu kebutuhan yang sangat pokok bagi perempuan di tempat ibadah, khususnya di masjid. Setelah selesai sholat, dari mukena mau pakai jilbab, itu sangat membutuhkan cermin. Nah, ada juga tempat ibadah yang sengaja atau tidak memperhatikan kebutuhan mukena. Ada yang betul-betul tidak disediakan, ada yang disediakan tapi tidak dirawat, bau sekali, jorok. Ada yang disediakan tapi kondisinya sudah rusak. Nah, kaum laki-laki memang tidak disediakan sarung, pakaian misalnya, tapi dia tidak ada masalah. Karena apa? Karena biasanya orang bepergian itu pakai celana panjang. Nah, ketika tidak ada fasilitas pakaian ibadah bagi perempuan, ini tidak sama, akan menjadikan perempuan kerepotan. Nah, yang seperti ini kadang-kadang tidak dipikirkan oleh para pengambil kebijakan di tempat ibadah. Karena apa? Karena yang bermusyawarah itu adalah laki-laki semua. Nah, ini tidak di semua tempat ibadah, tetapi saya mendapati beberapa tempat ibadah yang memiliki kecenderungan begini. Toilet milik yang diperuntukkan untuk kaum perempuan, kuncinya rusak, tidak dibetulkan. Nah, maka rasa nyaman memakainya itu berbeda dengan rasa nyaman laki-laki ketika kunci pintunya rusak. Nah, ini contoh dari subordinasi, dianggap tidak penting. Kemudian yang selanjutnya adalah kekerasan. Kekerasan adalah satu serangan dari satu orang ke orang lain. Kalau yang baik yang bersifat fisik maupun non fisik, yang kemudian menjadikan korbannya itu menderita. Kekerasan berbasis gender adalah kekerasan yang diakibatkan karena itu tadi adanya unsur atau faktor jenis kelamin. Terkait dengan kekerasan ini, kita bangsa Indonesia baru diberi kado, diberi anugerah, yaitu pada tanggal 12 April 2022 pemerintah DPR RI menyetujui disahkannya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Nah, ini adalah undang-undang yang ditunggu-tunggu, merupakan jawaban dari persoalan yang sudah sangat lama, yaitu apa? Kekerasan terhadap perempuan. Memang undang-undang ini tidak menyebutkan ini untuk perempuan saja, tetapi pada faktanya di lapangan korban dari kekerasan seksual itu mayoritas kaum perempuan. Maka ini undang-undang yang diharapkan bisa membawa perubahan agar kekerasan berbasis gender, termasuk khususnya kekerasan seksual, itu bisa dihapuskan dari muka bumi Indonesia. Nah, kenapa kekerasan seksual itu bukan hanya kekerasan seksual ya, kekerasan itu dipandang sebagai ketidakadilan gender. Ya, karena ketika orang melakukan kekerasan karena alasan jenis kelamin, maka berarti pelakunya itu memandang rendah kepada objek atau kepada sasarannya.
seorang suami misalnya menampar istrinya karena istrinya berpendapat atau membantah aturan yang dibuat oleh suami. Nah, kemudian suami menampar. Nah, penamparan yang seperti ini itu bisa dikategorikan sebagai kekerasan berbasis gender. Menyerang fisik, membuat menderita, dilakukan karena pelakunya laki-laki dan sasarannya adalah perempuan. Nah, itu sering sekali terjadi. Misalnya berantem, bertengkar, marah, lalu tangannya melayang. Karena apa? Karena dia berarti tidak menghormati martabat korbannya sebagai sesama manusia. Jadi karena menganggap dirinya lebih penting, lebih tinggi derajatnya, dan lebih kuat. Nah, jadi karena konstruksi gender laki-laki seperti itu kuat, terus dianggap posisinya lebih tinggi. Nah, itu maka sebagian oknum laki-laki itu merasa berhak melakukan kekerasan terhadap perempuan. Ada perempuan lewat di sweet, di catcalling, di hai cantik, sweet begitu. Itu dianggap boleh. Karena apa? Karena merasa ya saya laki-laki, saya wajar dong, saya suka perempuan, ada perempuan lewat saya godain. Nah, itu padahal dari mana dia mengklaim bahwa itu haknya dia? Kan tidak ada. Tapi ini banyak dilakukan. Kemudian ada teman perempuan, kepada teman perempuannya datang tiba-tiba, hai, meraba-raba. Bahkan orang tidak kenal pun di dalam kendaraan umum misalnya, itu kan sering terjadi ada pelecehan seksual, memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan untuk mendapatkan kesenangan seksual. Dengan cara apa? Dengan cara meraba-raba, dengan cara memandangi dengan penuh hasrat seperti itu. Nah, itu adalah wujud dari adanya pikiran bahwa dia sebagai laki-laki itu merasa berhak dilayani, merasa berhak melakukan apa yang dia suka, dan percaya diri, yakin bahwa korbannya tidak akan melakukan perlawanan. Karena apa? Perempuan kan orang yang lemah, mana berani dia melawan saya. Nah, apalagi dalam situasi sepi, di jalan, di tempat yang gelap. Nah, itu rawan sekali perempuan menjadi sasaran kekerasan. Nah, kalau terjadi sesuatu, kadang-kadang disebut salah sendiri kamu lewat jalan sepi ini. Ini kan gelap, sepi. Harusnya kamu tidak lewat sini. Nah, ini namanya ketidakadilan lagi. Kenapa? Pertama, sudah melakukan kekerasan, kedua menyalahkan orang lewat. Padahal itu jalan milik umum. Nah, ada orang yang disalahkan karena lewat jalan yang sepi. Di situ nggak banyak orang, kenapa kamu lewat? Loh, yang memiliki jalan itu siapa? Memangnya kalau masyarakat sebagai pemilik sah dari jalan itu, kalau mau lewat harus nunggu orang dulu. Nah, ini namanya pemikiran yang tidak adil. Melakukan kekerasan, menyalahkan korban kekerasan yang menyalahkan korbannya lah begitu. Nah, ini banyak sekali terjadi. Nah, jadi anggapan bahwa dia lebih tinggi derajatnya, anggapan bahwa dia lebih kuat, anggapan bahwa dia berhak dilayani dan sebagainya, itu menjadikan oknum laki-laki merasa berhak melakukan kekerasan terhadap perempuan. Nah, di rumah tangga ini krusial sekali.
Banyak suami yang tidak hanya kekerasan fisik, tetapi juga melakukan kekerasan psikis, melakukan pengekangan, melakukan pengontrolan berlebihan, melakukan pembatasan. Kamu nggak boleh ini, nggak boleh itu, kamu di rumah saja, kamu nggak boleh berkembang, nggak boleh ikut organisasi ini, organisasi itu, segalanya nggak boleh. Kamu hanya boleh menjadi ibu dan istri, merawat, mengurus anak dan suami. Nah, ini kekerasan psikis. Menjadikan apa? Menjadikan korban menderita, potensinya tidak berkembang, dan istri tidak didengarkan. Dia setuju atau tidak. Nah, saya katakan ini kekerasan kalau terdapat pemaksaan di situ. Nah, tetapi kalau itu merupakan hasil musyawarah, diskusi, istri memilih menjadi ibu rumah tangga, fokus memilih mengurus anak dan suami, keluarga, itu bukan kekerasan. Menjadi bisa disebut kekerasan kalau dia tidak diberi tempat sama sekali untuk membuat untuk pendapatnya didengar. Hanya dilaksanakan sehingga dia menderita lahir batin. Itu namanya kekerasan. Nah, selanjutnya kekerasan itu ada kekerasan seksual, ada kekerasan fisik, ada kekerasan psikis, dan di dalam rumah tangga itu ada kekerasan ekonomi atau penelantaran rumah tangga. Ini bisa kita lihat pengaturannya di Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Nah, yang terakhir adalah beban ganda. Beban itu artinya kewajiban. Ganda itu beban tidak sama dengan kewajiban, tetapi pemberian sesuatu yang akan dia laksanakan, yang harus dilaksanakan. Ganda itu artinya lebih dari satu. Nah, beban ganda ini saya jelaskan secara lebih rinci dalam video lain, tetapi secara mendasar intinya adalah karena perempuan itu dianggap lemah, tidak penting, kemudian tidak bisa melakukan apa yang laki-laki bisa lakukan, itu kemudian didomestikasi. Didomestikasi itu artinya disuruh mengurusi rumah, dimasukkan, dipulangkan, ditempatkan di dalam rumah sebagai penanggung jawab segala urusan rumah tangga. Nah, maka kalau dalam bahasa Jawa istilahnya itu manak, masak, dan macak. Sumur, dapur, kasur. Itu dianggap pekerjaan paling cocok untuk perempuan. Karena apa? Karena dianggap tidak membutuhkan pemikiran yang tinggi, tidak dianggap membutuhkan keterampilan yang handal. Ya, cukup meniru orang tuanya saja sudah bisa. Tidak perlu sekolah tinggi-tinggi, tidak perlu jadi sarjana. Nah, maka biasa di masyarakat itu ada kata-kata, ngapain perempuan sekolah tinggi-tinggi, toh nanti pulang ke dapur juga. Karena dapur, sumur, kasur dianggap tidak butuh ilmu, hanya butuh praktek langsung bisa. Nah, ini anggapan yang juga tidak adil. Nah, kemudian sumur, dapur, kasur itu tadi dikonsepsikan sebagai wilayah perempuan, akhirnya kemudian dianggap sebagai kodrat perempuan. Nah, maka banyak sekali orang mengatakan perempuan boleh bekerja, tapi jangan lupa kodratnya. Karena dikonsepsikan sebagai kodrat, itu kemudian ditekankan agar jangan sampai ditinggalkan. Sekalipun kemudian seorang perempuan itu punya kesempatan untuk bekerja di luar. Nah, jadi sumur, dapur, kasur tadi itu kalau saya menyebutnya sebagai peran gender tradisional, peran gender yang ditradisikan oleh masyarakat untuk perempuan. Nah, tapi oleh masyarakat seringkali dipandang sebagai kodrat. Kodrat itu artinya sesuatu yang tidak boleh dilepaskan. Nah, maka banyak sekali perempuan yang memiliki pekerjaan di luar, misalnya sebagai guru, sebagai pegawai kantor, sebagai pedagang, itu
tidak bisa dikurangi bebannya dalam rumah tangga. Maka bisa dilihat di masyarakat kalau seorang perempuan itu punya pekerjaan di luar, dia akan bangun lebih pagi daripada suaminya. Suaminya bangun jam 5, dia bangun jam 4 misalnya. Untuk apa? Untuk menyiapkan semua kebutuhan keluarganya sebelum berangkat ke kantor. Nah, nanti pulang dari kantor, dia masih juga ketemu dengan pekerjaan rumah lagi. Pagi-pagi masak, nyuci, menjemur, nah ditinggal pergi ke kantor, pulang dari kantor, ngangkat jemuran, melipat, menyetrika, masak sore, ngurus anak dan sebagainya. Nah, artinya apa? Artinya di satu sisi dia tidak dibebaskan atau dikurangi beban kerja rumah tangganya, tapi di sisi lain dia bekerja dan berkontribusi kepada keuangan keluarga. Nah, ini kan tidak sama dengan yang terjadi pada umumnya laki-laki. Ketika laki-laki punya pekerjaan mencari uang, maka dia dibebaskan dari pekerjaan rumah tangga. Nah, sedangkan ketika perempuan juga mencari uang, sulit sekali bagi dia untuk melepaskan sebagian atau seluruh kewajiban rumah tangganya. Nah, maka disinilah menjadi beban ganda. Nah, kenapa disebut tidak adil? Karena kontribusinya mencari uang itu dianggap hanya sebagai tambahan bagi suaminya, artinya nilainya tidak dianggap sepenting nafkah yang dicari suami. Kemudian di dalam rumah itu beban kerjanya tidak dikurangi. Nah, ini yang kenapa istilah gender itu hadir untuk membawa misi perubahan agar menjadi lebih adil. Gender kemudian kembali kepada pembahasan awal tadi, dibedakan dari seks agar bisa untuk mengadvokasi masyarakat bahwa peran gender itu bukan bentukan Tuhan, melainkan bentukan manusia. Oleh karena itu bisa dinegosiasikan, bisa ditawar-menawarkan, bisa dimusyawarahkan, bisa dikerjasamakan, bisa dipertukarkan. Bukan sesuatu yang baku. Adapun sesuatu yang baku yang disebut dengan kodrat itu adalah peran seks, yaitu hamil, melahirkan, menstruasi, menyusui, yang itu hanya bisa dilakukan oleh kaum perempuan karena organ tubuhnya, organ seksnya memang dibuat untuk fungsi-fungsi itu. Nah, sedangkan laki-laki kodratnya menghamili, perempuan hamil. Nah, tapi di masyarakat kodrat perempuan itu adalah masak 3M tadi, termasuk manak. Nah, jadi dilebarkan, dibuat luas, sedangkan kodrat laki-laki tidak dikenal. Maksudnya tidak pernah dibicarakan, jarang dibicarakan. Nah, ini sampai di sini akan sangat jelas terlihat adanya ketidakadilan gender dalam masyarakat, sehingga peran gender itu karena bentukan sosial itu dikaji ulang agar masyarakat mengetahui dan memahami bahwa peran gender itu adalah suatu yang bisa dibicarakan bersama. Artinya jika di dalam keluarga ada suami dan istri, tidaklah otomatis istri menanggung semua pekerjaan rumah tangga sebagai kewajibannya, melainkan bisa dibicarakan, di mana suami bisa mengambil peran beberapa pekerjaan rumah tangga, istri bersama dengan istri. Nah, ini sesuatu yang sangat mungkin terjadi dan sudah dipraktekkan banyak orang, apalagi kalau di beberapa negara yang pekerja rumah tangga itu tidak ada, maka suami istri itu melakukan bersama dan dianggap tidak tabu.
Sedangkan di masyarakat-masyarakat tertentu, karena 3M tadi itu dianggap kodrat perempuan, laki-laki kalau melakukan dianggap tabu, pamali, ora ilok dan sebagainya. Nah ini kemudian diusahakan diubah dengan hadirnya konsep gender yang menunjuk pada jenis kelamin sosial. Konstruksi sosial bisa diubah, bisa dinegosiasikan, bisa dipertukarkan, sehingga terdapat nanti hasilnya adalah tatanan yang lebih setara, lebih adil. Lebih adil kenapa? Karena dibicarakan kedua belah pihak, dilaksanakan kedua belah pihak, manfaatnya juga kembali kepada kedua belah pihak secara setara. Nah, keadaan inilah keadaan akhir di mana tatanan sosial itu sudah berubah menjadi lebih nyaman bagi kedua belah pihak, dirasa lebih adil, dirasa memberikan kesempatan keduanya untuk berproses. Nah, itu adalah satu keadaan yang disebut dengan keadilan gender, suatu keadilan yang terdapat antara dalam relasi laki-laki dan perempuan, di mana kedua belah pihak diposisikan sebagai dua orang yang sejajar, yang sama-sama punya pikiran, punya pengalaman, dan semuanya itu dihargai, sehingga keputusan-keputusan yang diambil juga mempertimbangkan kedua belah pihak. Demikian, terima kasih. Mohon maaf segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.